Saya kadang-kadang aja ikutin. Itu yang dikirimin, yang kata-kata jelek aja dikirimin dari staff apa gitu ya. Ya, saya kira saya petahana nggak boleh terpengaruh dengan isi sosmed. Saya harus fokus dengan pekerjaan program yang sudah saya kerjakan. Itu jauh lebih berarti. Nah, seandainya memang di dalam dunia baru sekarang mengatakan sosmed itu bisa menjungkir balikan seseorang, bisa mendiskreditkan orang, membunuh karakter orang dengan sosmed. Nah, seandainya itu terjadi pun, kalau saya sampai kalah pun, saya berpikir minimal orang akan lebih lihat, sosmed kan akan lewat. Itu betul. Orang lebih lihat fakta pekerjaan di lapangan, program yang saya tinggalkan. Makanya daripada saya habisin waktu untuk terus untuk menangkis sosmed, masyarakat nggak nerima keuntungan kan. Lebih baik saya jaga tidur lebih cepat, nggak usah terlalu banyak lihat gituan. Saya yang penting fokus kerja, yang penting sehat, makan lebih baik. Soalnya sekarang banyak orang berdebar-debar karena pertempuran di sosmed itu lebih kasar dan lebih keras. Iya pasti, karena memang kalau kita bicara pemilihan alam demokrasi era digital ini, memang orang yang nggak ada apa-apa pun bisa menang dengan cara begini, mempekerjakan ini dengan baik. Itu bisa menang, tetapi belum tentu menang kalau melawan orang yang memberikan yang mendeliver fakta. Itu yang penting. Makanya itu yang saya selalu yakinin. Sebetulnya warga kita ini mengerti sekali teori Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika. Kalau mau uji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Betul. Nah, kita yang sudah pernah berkuasa, selama sudah pernah menunjukkan hasil, kamu mau goyang kayak apapun harusnya tidak terpengaruh. Kalau dia bisa merasakan, kecuali memang dia menutup nuraninya kan. Kalau dia nutup nurani pun, makanya di dalam pemilihan presiden paling ketat pun hanya 50% tambah 1. 50% plus 1. Tuhan, saya tanya pandangan Anda tentang sosmed ini. Karena kemudian seolah-olah tampak juga seperti Anda juga jadi ikut gementar gitu. Ini ada tulisan di memes ya. Tetap dukung saya dalam doa Anda. Semuanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Manusia berkehendak namun Tuhan yang menentukan. Apakah ini dari Anda? Bukan dari saya, tapi kalimat-kalimat ini sering saya sampaikan. Sama kayak tadi Bapak tanya sama saya juga sampaikan sama kan? Iya betul. Ya, nah ini bisa aja keluar ini. Bagi Ahok, mati adalah keuntungan. Mau ketemu Tuhan kok. Selama ini ibadah mau ketemu Tuhan. Kalau sekarang Tuhan mau bawa dia pulang kok dia nolak. Bisa aja keluar meme. Gara-gara orang keluar kita kalimat. Saya biasa sampaikan kalau di tempat pemuka agama apapun. Kalau saya pidato pasti saya sampaikan. Kalau bisa di dalam doa sembahyang Bapak Ibu, ya ingat doakan saya supaya kita tetap amanah, tetap sesuai dengan panggilan ini. Ya, ini juga menarik karena kemudian Jenderal Tito mengatakan jangan terpengaruh dengan media sosial. Tolong cerna betul dan jangan langsung ditelan mentah-mentah lalu terbawa emosi. Ya, saya kira ini yang penting. terjadi kan gitu. Saya kira sekarang pemakai media sosial tuh bisa di atas mungkin 56%, 50%, saya nggak tahu apa setengah-setengah. Nah saya kira ini penting. Karena kadang-kadang media sosial nih orang itu sekarang tuh malas baca isi. Itu betul. Lihat apalagi judul. kalau online ada 300-an di kita. Dia hanya kasih judul yang sangat bombastis, isinya beda. Orang begitu baca judul langsung komentar. Yang baca juga kagak baca judul lagi, coba baca komentar lagi. Langsung bikin komentar. Jadi ya kayak gitu. Namanya saya sampaikan kepada Pemda. Saya minta semua direkam. Misalnya contoh saya ke lapangan, tapi sekarang ada Facebook yang bisa streaming ya. Kalau saya pencitraan kan cuma foto sepotong. Betul. Atau kalau difitnah orang kan cuma sepotong. Tapi kalau kita keluarkan video secara menyeluruh, utuh bisa dilihat. Nah saya dibilang khawatir juga tidak terlalu khawatir soal sosmed ini. Kenapa? Logika saya sederhana. Kalau orang yang bisa mendapatkan berita dari sosmed, dia salah pun, berarti dia juga bisa mendapatkan berita tentang siapa saya. Itu betul. Karena saya punya rekam jejak. Ada datanya. Kecuali saya bukan rekam jejak, hanya pencitraan. Kalau saya pencitraan, saya khawatir. Saya punya rekam jejak dari tahun 2003. Dari bikin partai PIB sampai DPRD. Pak Ahok, kalau lihat perkembangannya ada sekarang, apakah Anda melihat rival Anda mengambil keuntungan dari kasus ini? Saya nggak tahu. Saya juga belajar satu teori gini. Jadi kalau di Amerika, di Departemen Keuangannya, kalau Anda mau belajar mengenali uang palsu, dia nggak pernah belajar uang palsu seperti apa. Mereka hanya dilatih belajar mengenali uang asli. Dilatih mengenali uang asli. Uang asli. Jadi apapun uang yang keluar,
Begitu tidak mirip dengan yang asli, ada yang tidak mirip sepotong aja, itu langsung palsu. Nah, ini teori ini saya Jadi pakai. pegang yang asli saja. Jadi bagi saya, rival saya mau ngomong apapun, mau tahu, saya nggak mau pusing. Saya hanya pusingkan program saya harus terrealisasi. Fokus. Bagaimana masyarakat tahu yang kamu nikmatin hari ini karena saya yang lakukan. Dan kalau kamu kasih saya kesempatan lagi, panjang kontrak saya gitu kan, pegawai kan, ya. saya akan bikin lebih bagus lagi. Nah, kira-kira gitu aja, kita fokus. Gitu aja. Setelah kasus ini, apakah Anda merasa jalan Anda menuju DKI 1 itu sebuah jalan terjal atau apa? Enggak juga sih. Saya bersyukur dengan situasi seperti ini. Saya bersyukur aja. Jadi banyak hal ya dalam hidup ini sebetulnya itu nggak usah terlalu stres juga gitu teman. Kita harus percaya orang mereka-reka yang jahat, yang apapun itu sebetulnya bisa menggenapi kebaikan kita. Jadi orang bisa lakukan kerja apa saja. Saya percaya konsep pilihan. Ya. Ya kan kayak orang bilang takdir apa. Betul. Jadi orang bisa lakukan apa saja, justru itu sebetulnya tanpa dia sadar. Itu melengkapi tujuan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan pada orang yang dia pilih. Jadi bagi saya, orang boleh lakukan apa saja. Kalau saya yang ditentukan oleh Tuhan untuk memperbaiki Jakarta 5 tahun lagi, Itu tidak akan supaya kemana-mana. Jakarta sejajar dengan kota dunia, manusianya IPM-nya setingkat dunia. Ya. Kita tinggal 1,01 udah sejajar dunia loh Pak. Kita udah 78,99 indeks pembangunan manusia. Syarat minimal tuh dunia tuh 80, tinggal 1,01. Nah kalau saya bisa lampaui 85, wah saya pikir siapapun nggak bisa tahan saya. Kalau memang saya ditakdirkan untuk jadi legenda gubernur yang mampu membawa orang Jakarta. Sekarang orang Jakarta bisa hidup 78 tahun. Nanti mungkin saya akan dikenang gara-gara Ahok nih IPM orang Jakarta bisa hidup sampai 85 tahun rata-rata. Nah itu kamu nggak bisa tahan saya. Oke, Pak Ahok, kalau sampai sejauh ini berarti Anda masih optimis untuk melewati ini? Untuk Optimis nggak optimis, saya bilang sama istri saya begini, sederhana. Saya kan percaya teori pemilihan. Konsep pilihan. Betul. Itu yang saya anut. Saya percaya manusia ini nggak ada yang kebetulan, semua ada Tuhan yang ngatur, yang pilih. Ya. Nah, teori saya sederhana. Kalau Tuhan mau pakai saya, milih saya jadi gubernur, tambah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi sebenarnya, kan? 6 tahun ya. 6 tahun lagi, kira-kira hampir 6 tahun lagi, siapapun nggak bisa tahan saya. Betul. Pasti saya jadi. Tapi kalau ada Tuhan mengatakan, udahlah Hok, kayaknya kamu ini sampai umur 50 lu pulang sama gua aja capek, lu dicaci maki orang di dunia kan. Istri kamu juga masih muda kok, masih laku kok, lu pulangnya duluan deh. Ada duit deh. Pulang saya, Pak. Makanya saya bilang sama istri saya nih, kalau Tuhan nggak pakai saya nih, lewat saya nih. Aku cuma pesan satu ya, lu jangan kremasi gue ya. Lu kirim pulang Belitung kuburnya. Mungkin karena gue bupati pertama, gue dipasang di Taman Makam Pahlawan tuh. Di bukit tuh, waktu gue bupati siapin. Itu jadi tempat tujuan wisata. Bisa jual kelapa muda, orang kan jual minuman situ. Orang pengen tahu kan, kubur Ahok di mana? Rumah Ahok di mana ya? Orang datang. Saya bilang, saya marah saya ngomong gitu. Lu ngomong sembarangan lu ya. Seharian dia nggak mau ngomong sama saya. Berarti dia mau ngomong. Saya bilang ini kan siap-siap. Siap-siap. Nah, makanya saya sampaikan, saya nggak tahu Tuhan mau manggil. Ya. Sama ketika waktu saya diajak Pak Jokowi jadi wagub. Ya. Waktu itu Gerindra ngajak saya jadi gubernur. Gubernur ya. Cuma 7 kursi kan. Saya pasti dipecat Golkar. Saya hanya berpikir sederhana. Minimal orang kenal Ahok dicalonin gubernur oleh Gerindra. Sekalipun dipecat Golkar. Nah, terus saya bisa sampaikan pada media, saya punya visi misi apa. Saya berpikir kalau saya nggak jadi ya berhenti di situ. Ya. Nah, waktu saya diajak sama Pak Jokowi, Jadi saya juga wagub. berpikir mungkin saya hanya sampai titik calon wagub terus kalah sama Foke. Ternyata. Ternyata menang 1 putaran. Putaran pertama. Putaran kedua, kayak saya hitung, kayaknya kalah nih. Semua partai keroyok kan. Berarti saya akan dikenang calon wakil gubernur pernah menang putaran Putaran pertama. nggak tahu jadi. Terus saya berpikir lagi sama istri saya. Berarti saya akan dikenang jadi wakil gubernur Jokowi 5 tahun. Syukur-syukur dia baik sama saya 10 tahun jadi wakil gubernur. Nah, saya hanya berpikir gitu. Nggak taunya nggak pernah kepikir jadi presiden. Oh, berarti saya sampai jadi gubernur. Tapi gubernur ripu. Ini karena Ahok anak hoki kan? Anak hoki. Ya, anak hoki. Dia jadi gubernur presiden, dia hoki. Nah, aku juga nggak tahu nih, apakah aku cuma jadi gubernur karena anak hoki berhenti, atau nanti terbukti di